Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Semua mengambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, baik yang ada di rumah, yang di mobil, yang di hotel, di mana saja, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini di dalam anugerah-Mu, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu kelas 3 dan 4 GRI Pusat, dan juga teman-teman kami dari berbagai tempat di dalam dan di luar negeri. Bersama-sama mau menikmati anugerah Tuhan sekali lagi dalam momen Natal ini. Saat ini kami akan mendengarkan berita Natal. Mohon Roh Kudus menerangi pikiran kami, baik Lause yang mengajarkan firman, maupun Lause dan anak-anak semua yang hadir dalam Zoom ini. Biarlah kami semua boleh berpikir terang benderang. Kiranya Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami, agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus membuka telinga rohani kami, agar kami dapat mendengar dengan jelas. Dan kiranya Roh Kudus melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman, agar ketika firman diberitakan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Allah. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Natal. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon anak-anak semua fokus agar kita dapat memahami firman dan pada akhirnya kita bisa berespon dengan tepat. Hari ini kita akan membaca firman dari 2 ayat, tetapi kita tidak akan baca dari Lukas semuanya ya. Kejadian 3 ayat 15, nanti juga Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lause Happy akan membacakan kedua ayat ini untuk kita semua. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang kedua, Lukas pasal 2, ayat 10 dan ayat yang 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Lause-lause dan anak-anak sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang berencana di dalam kekekalan. Seluruh rencananya dilaksanakannya. Tidak ada rencana Allah yang tidak dilaksanakan. Rencana penciptaan dilaksanakan oleh Allah. Allah menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk mulia dan mereka ditempatkan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Allah membuat satu perjanjian dengan mereka. Dimulai dari berkat. Semua buah pohon di taman ini boleh kalian makan dengan bebas. Tetapi buah pohon di tengah taman, kamu tidak boleh makan. Perhatikan anak-anak, Allah memulai dari berkat. Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi buah pohon di tengah taman, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu makan. Dan Allah mengatakan, jika kamu tidak makan buah di tengah taman itu, kamu bersama dengan semua keturunanmu akan hidup selama-lamanya dan akan memiliki persekutuan yang harmonis, yang baik dengan Tuhan. Tetapi jika kalian makan buah pohon di tengah taman, kalian bersama dengan semua keturunanmu
akan mati, akan menerima hukuman yang kekal untuk selama-lamanya. Perjanjian itu sangat jelas, disebut perjanjian hidup. Kalau taat akan hidup, kalau tidak taat akan mati. Rasul Paulus menyimpulkan perjanjian itu, kalau makan buah di tengah taman dikatakan upah dosa ialah maut. Kita mengetahui bersama-sama Alkitab terus memberitahukan kepada kita bagaimana kelanjutan rencana Allah dari mencipta sampai kepada kekekalan. Dan setelah manusia dicipta, ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa, mereka memutuskan. Mereka mampu taat kepada Allah, mereka mampu untuk tidak taat, dan mereka memutuskan sendiri untuk tidak taat kepada Allah. Mereka mengambil buah pohon di tengah taman, mengambilnya dan memakannya, lalu dosa masuk ke dalam dunia. Anak-anak, Adam dan Hawa sangat mengetahui dengan jelas, jika mereka makan, maka mereka akan mati bersama dengan semua keturunannya. Maka di dalam Adam yang pertama, kita semua, anak-anak yang hadir pada sore hari ini, menjadi manusia berdosa. Walaupun kita masih anak-anak, walaupun kalian masih anak-anak, kalian juga sudah menjadi manusia berdosa. Karena kalian, lausa happy, lausa-lausa yang lain, kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Maka Allah yang kasih dan adil itu tidak ingin Adam dan Hawa tetap berada di Taman Eden. Allah tidak ingin mereka mengambil buah yang akan mereka makan dan mereka akan hidup untuk selama-lamanya di dalam dosa. Maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan Allah memberikan satu perjanjian kepada mereka. Satu janji, bukan perjanjian, satu janji. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah bicara kepada ular yang telah dipakai oleh iblis untuk menggoda, untuk membohongi, untuk mengajak Adam dan Hawa agar mereka memilih tidak taat kepada Allah. Anak-anak, perhatikan, kepada Adam dan Hawa langsung diberitahukan bahwa keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala keturunan si ular. Keturunan si ular itu adalah iblis. Dan nanti kita akan melihat keturunan perempuan yang dikatakan ini, yang terus-menerus akan dijanjikan. Ini adalah juru selamat bagi manusia berdosa. Dan setiap orang yang percaya nanti kepada keturunan Adam dan Hawa yang dijanjikan ini, mereka akan mendapatkan penebusan dari dosa. Nah, tapi kapan? Oleh dosa manusia menjadi sengsara. Oleh dosa manusia menjadi tersesat. Oleh dosa manusia menjadi penuh dengan kesulitan. Dan mereka terus menanti, kapan Tuhan keturunan perempuan itu akan datang? Kapan Tuhan keturunan perempuan itu akan membebaskan kita dari dosa? Penantian ini diberitakan kepada bangsa Israel. Janji ini diberikan kepada bangsa Israel melalui keturunan Abraham. Keturunan perempuan akan dikirimkan yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Para nabi terus mengingatkannya. Maka bangsa Israel menanti-nanti. Kapan? Kapan? Dan pada akhirnya mereka berpikir, keturunan perempuan itu adalah seorang yang gagah perkasa. Karena bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, mereka berpikir keturunan perempuan itu adalah pahlawan perang yang akan mengusir musuh bangsa Israel dan membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi benarkah demikian? Tidak, anak-anak. Ada sekelompok orang Israel yang tetap percaya bahwa keturunan perempuan itu bukan pahlawan, bukan yang akan mengusir
musuh Israel. Tetapi keturunan perempuan itu adalah juru selamat yang akan membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Nah anak-anak, Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang berpikir ketika janji itu lama sekali tidak ditepati, maka manusia berpikir Allah telah melupakan janjinya. Allah sudah tidak mau lagi menepati janjinya. Tetapi sesungguhnya anak-anak, Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Janjinya kepada Adam dan Hawa tetap dipegang oleh Allah. Dan sampai waktunya tiba, janji itu digenapi. Dan bagi mereka yang terus berpengharapan, bagi mereka yang terus percaya bahwa keturunan perempuan itu bukan seorang tentara yang akan mengusir musuh Israel, ketika janji Allah itu digenapi, merekalah yang akan bersuka cita. Pada hari ini kita akan melihat bersama-sama ketika janji Allah, keturunan perempuan itu telah diberikan kepada manusia. Siapakah orang-orang pertama yang terus berpengharapan itu, yang akan bersuka cita? Anak-anak, pertama adalah para gembala di padang. Para gembala ini adalah orang-orang biasa yang selalu berada di padang baik pagi maupun malam. Karena mereka harus menjaga kambing domba mereka dari binatang-binatang buas yang bisa menerkam mereka. Maka para gembala ini walaupun pada malam hari mereka sering sekali harus berjaga-jaga. Nah suatu malam berbeda dengan malam-malam yang lain. Mereka dikejutkan oleh seorang malaikat. Dan karena itu belum pernah terjadi, mereka belum pernah melihat penampakan seperti itu, mereka sangat takut. Lihatlah wajah mereka, sangat takut. Tetapi kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Anak-anak, kelahiran Yesus Kristus di kota Daud adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh bangsa. Berita ini sampai kepada para gembala. Karena malaikat mengatakan jangan takut, maka mereka tidak lagi takut. Mereka mendengarkan berita dari malaikat ini. Dan tiba-tiba mereka melihat malaikat dan para gembala, para tentara surga sangat banyak sekali. Mereka memuji Allah. Artinya kelahiran Yesus Kristus bukan hanya sukacita besar bagi segala bangsa, tetapi juga sukacita besar di surga dan di bumi. Para malaikat dan tentara surga, mereka memuji Allah karena Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia, akan menggenapkan rencana keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunan seular. Kelahiran ini menjadi awal rencana keselamatan itu akan digenapi. Maka surga dan bumi bersuka cita. Biarlah hari ini kita juga bersuka cita karena 2000 tahun yang lalu Putra Natal Yesus Kristus telah lahir di dalam dunia ini. Nah, para gembala mereka berkata, "Marilah kita pergi." Apa yang dikatakan malaikat itu? Mari kita lihat. Mereka pergi bertemu dengan Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Mereka berkata, "Ini ajaib. Apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi. Bayi ini dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Puji Tuhan, janji Allah kepada kita telah digenapi. Puji
Puji Tuhan, mereka senang sekali. Ada banyak orang sudah menantikan kelahiran ini ribuan tahun, tapi mereka yang sudah mati belum mendapat kesempatan untuk melihat. Sekarang para malaikat berkata, siapa kita? Kita orang-orang biasa. Kita hanyalah penjaga-penjaga domba-domba di padang. Sekarang kita bisa melihat Sang Juru Selamat telah lahir, dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Puji Tuhan. Mereka bersyukur, mereka memuji Tuhan, dan mereka mengatakan, mari kita menyampaikan berita sukacita ini kepada semua orang yang kita temui. Inilah respon orang pertama, para gembala yang telah berjumpa dengan Sang Mesias yang telah lahir, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Mereka pergi, siapa saja yang mereka temui, mereka mengatakan, hei bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, masihkah kalian percaya bahwa Yesus, Juru Selamat, telah lahir ke dalam dunia? Janji Allah kepada nenek moyang kita telah digenapi. Orang-orang berkata, benarkah? Benar, Juru Selamat yang kita nantikan telah lahir. Benar. Kami sudah melihatnya. Mata kepala, kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat dengan mata kami sendiri. Percayalah kepada apa yang kami sampaikan. Maka orang-orang di situ percaya, anak-anak. Puji Tuhan. Berita Natal adalah berita tentang Tuhan Yesus. Berita Natal adalah berita sukacita dari Tuhan kepada manusia. Natal bukan kado dari manusia kepada manusia. Natal bukan baju baru. Natal bukan pesta pora dengan makan yang enak-enak. Natal adalah sukacita karena Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah lahir, telah datang ke dalam dunia. Apakah hanya gembala yang mendapat sukacita itu? Tidak, anak-anak. Di tempat yang jauh, ada orang-orang yang dengan setia mempelajari buku-buku kuno. Mereka mempelajari alam semesta. Di antaranya adalah mereka mempelajari bintang-bintang. Dan dari buku kuno, mereka telah mengetahui bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang raja besar dan akan ditandai dengan bintang yang bersinar terang, berbeda daripada bintang-bintang lain. Maka mereka melihat ada bintang yang bersinar terang sekali. Dan mereka kembali melihat kepada buku kuno. Mari kita melihat bintang ini melambangkan raja siapa dan di mana. Para Majus dari timur menemukan ini adalah bintang raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita memberikan penghormatan kepada raja besar ini. Karena ada banyak raja dalam dunia yang lahir, tapi tidak ada yang dilambangkan dan ditunjukkan dengan bintang yang bersinar sangat terang. Artinya, raja orang Yahudi ini adalah raja yang terbesar dari semua raja yang pernah ada dalam dunia. Maka para Majus mempersiapkan diri untuk mereka pergi mau menyembah raja yang baru lahir ini. Anak-anak, para Majus ini adalah orang kafir. Para Majus ini adalah orang-orang yang belum pernah mendengarkan hukum Taurat dari Musa. Kalau para gembala tadi, mereka adalah orang Israel. Mereka sudah mendengarkan tentang janji Allah akan datang keturunan perempuan. Tetapi para Majus ini, mereka hanya belajar dari wahyu umum. Dan Allah beranugerah kepada mereka. Melalui para Majus ini, kita sekarang mengerti. Benar apa kata malaikat, kelahiran Yesus Kristus adalah kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Para Majus mewakili semua bangsa-bangsa kafir. Bahwa Tuhan akan menyelamatkan juga bangsa-bangsa kafir yang mau percaya kepada mereka. Nah, anak-anak, para Majus ini hati mereka sangat bergelora.
mereka kagum, mereka sukacita, dan sama seperti para gembala. Mari kita datang, mari kita membawa persembahan kepada Raja yang baru lahir itu. Maka mereka pergi, dan bintang terang itu terus menuntun mereka ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem. Dan pada waktu itu mereka tidak lagi seperti para gembala melihat bayi Yesus. Ketika para Majus sampai, Yesus sudah besar, berumur sekitar 2 tahun. Lalu anak-anak, apakah hanya malaikat, hanya gembala dan para Majus yang mendapatkan kabar sukacita dan mereka memuji Allah atas kelahiran Yesus Kristus? Tidak anak-anak, secara bertahap para malaikat yang pertama di padang, para gembala yang pertama di padang mendapatkan kabar dari malaikat. Para Majus mendapatkan kabar dari wahyu umum, yaitu bintang yang bersinar terang. Dan kelompok yang ketiga, ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke dalam bait Allah, dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, yaitu Yesus Kristus, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Lalu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke dalam bait Allah, seperti biasanya anak-anak orang Yahudi pada usia 8 hari akan dibawa ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka ketika Maria dan Yusuf sampai di bait Allah, ada seorang bapak yang sudah tua, yang dengan setia percaya kepada firman Tuhan. Janji yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Janji itu yang terus dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun di perjanjian lama. Sampai kitab Maliaki. Ada waktu 400 tahun di mana Tuhan tidak lagi berbicara kepada bangsa Israel. Lama sekali tidak ada nabi yang berbicara, yang menyampaikan bahwa Mesias akan datang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Maka bangsa Israel mulai melupakannya. Mereka sibuk dengan kehidupannya. Tetapi ada orang-orang yang tetap berpengharapan, yang tetap menanti, yang tetap berdoa, Tuhan, kirimkanlah juru selamat yang Kau janjikan. Pembebas kami dari segala dosa kami. Karena kami tidak dapat membebaskan diri kami dari dosa kami, Tuhan. Kapankah juru selamat itu akan datang? Nah, anak-anak, Bapak Simeon adalah seorang yang baik, seorang yang benar, seorang yang saleh, menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Maka Simeon menunggu dengan tekun. Setiap hari berada di dalam bait Allah, membaca firman Tuhan, membaca hukum Taurat, percaya kepada firman Tuhan. Kapan? Kepercayaannya, pengharapannya tidak pudar. Dia terus tekun menantikan. Anak-anak, bagi setiap orang yang tekun menantikan janji Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka. Ketika bayi Yesus ada di dalam bait Allah, Roh Kudus memampukan Simeon untuk melihat inilah janji Allah yang telah digenapi. Maka Simeon menatang anak itu, memuji Allah, dan Simeon berkata, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Wah, kelompok yang ketiga adalah seorang bapak yang sudah tua, yang tekun menantikan pengharapan dan penghiburan ini. Allah memberikannya kepadanya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Memang bukan di palungan seperti para gembala, tetapi dia melihatnya di bait Allah, di mana dia dengan setia melayani Allah dan menantikan penghiburan dan penyelamat itu. Di dalam bait Allah itu ada juga seorang ibu janda yang sudah tua, yang juga menantikan penghiburan, yang juga menantikan keselamatan, yang juga menantikan janji Allah. Dan Roh Kudus juga memampukan Ibu Hana untuk mengetahui bahwa bayi yang ditatang oleh Simeon adalah bayi Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang telah diutus datang ke dalam dunia, yang menjadi juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka Hana mendekati Simeon, Yusuf dan Maria. Dia datang. Lalu mereka memuji Tuhan. Simeon dan Hana bersuka cita karena juru selamat yang dijanjikan telah lahir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Siapakah kami, orang yang sudah tua ini, sebentar lagi akan mati, tetapi Engkau memberikan sukacita terbesar ini kepada kami. Kami dapat melihatnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Anak-anak, kita lihat bagaimana Natal yang pertama, para gembala bersukacita, para majus bersukacita, Bapak Simeon, Ibu Hana bersukacita. Dan hari ini kita merayakan Natal. Tahun yang lalu lagi. Tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal. Berulang kali kita merayakan Natal. Pernahkah kita berpikir Natal pertama adalah sukacita kelahiran Yesus Kristus? Adakah Natal setiap tahun, khususnya tahun ini, masih kita memikirkan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ataukah ketika tiba bulan Desember, Natal telah tiba, yang kita pikirkan adalah baju baru, sepatu baru, liburan, makan enak-enak? Anak-anak, Natal adalah penggenapan janji Allah. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada janji Allah akan bersukacita. Natal pertama mereka bersukacita. Natal tahun ini kita juga mau bersukacita bersama dengan para gembala, majus, Bapak Simeon, Ibu Hana. Bersama dengan orang-orang yang percaya sepanjang zaman kepada berita Natal ini. Mari kita bersukacita. Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu. Para gembala telah menantikan ribuan tahun. Tapi kita tidak menanti. Justru kita sudah mengetahuinya. Karena sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus yang adalah putra Natal ini. Yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia lahir untuk mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu juga, setelah Yesus berumur 33,5 tahun. Yesus taat kepada Allah Bapa yang merencanakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mengapa kelahiran Yesus menjadi sukacita? Karena kelahiran Yesus adalah kelahiran yang akan menggenapkan keselamatan. Yaitu Yesus yang lahir ini akan naik ke atas kayu salib. Adam dan Hawa tidak taat kepada firman Allah. Yesus adalah Adam yang kedua. Wakil kita yang lain yang taat kepada Allah. Dan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, maka kita tidak akan menerima upah dosa, yaitu hukuman yang kekal. Kedatangan Yesus yang pertama membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kedatangan yang kedua akan menjadi hakim
menghukum setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah lahir, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini, kita sudah mendengarkan berita Natal. Maukah engkau bersukacita bersama para gembala, para majus, Bapak Simeon, Ibu Hana? Orang percaya sepanjang zaman juga telah bersukacita. Maukah engkau bersukacita bersama dengan mereka? Kalau engkau mau bersukacita, hanya satu caranya. Engkau harus menerima Yesus Kristus di dalam hatimu. Engkau buka hatimu, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya. Maukah engkau? Kalau anak-anak mau, Lau Sehappy, aku mau percaya kepada Yesus Kristus. Aku mau bersukacita. Karena Yesus yang lahir adalah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosaku, sehingga aku boleh memperoleh hidup yang kekal. Bagi setiap anak yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mari kita berdoa. Dan Yesus berkata ketika Yesus naik ke surga kepada para murid, "Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kalau saat ini kita mau percaya kepada Yesus Kristus, maka setelah itu kita harus belajar firman, dan kita juga harus memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Mari kita berdoa. Anak-anak, ikuti Ibu Happy berdoa dalam hati kalian. Bersuara bisa dari rumah, tetapi tetap mute. Ikuti Lau Sehappy berdoa kalimat demi kalimat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur berterima kasih untuk Yesus Kristus yang Kau janjikan kepada Adam dan Hawa. Telah digenapi 2000 tahun yang lalu. Yesus yang adalah keturunan Adam, keturunan Hawa, telah meremukkan kepala si ular di atas kayu salib. Hari ini saya sudah mendengarkan berita Natal, berita tentang Yesus Kristus yang menjadi sukacita besar bagi segala bangsa. Aku juga mau bersukacita bersama dengan semua umat Tuhan sepanjang zaman yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini aku mau percaya dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya. Pimpinlah aku bertumbuh di dalam iman kepada Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kuatkanlah aku untuk bersaksi kepada orang lain. Kalau Engkau memanggil aku menjadi hamba Tuhan, pendeta, penginjil, misionari, guru agama Kristen, guru sekolah minggu, yang akan memberitakan Injil Tuhan, yang akan memberitakan berita Natal, tolonglah saya, kuatkanlah saya. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, Juru Selamatku satu-satunya, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di dalam setiap momen Natal, kita akan selalu menyanyikan Malam Kudus sambil menyalakan lilin. Tapi pada hari ini, tidak ada lilin di tangan kita, tetapi kita akan tetap menyanyikan nyanyian Malam Kudus, bait pertama, 2, dan ketiga. Mari kita nyanyikan dengan sukacita, karena Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu menjadi penghiburan bagi orang percaya sepanjang zaman. Mari kita nyanyikan Malam Kudus. Hanya dua menjaga
Lilin yang dinyalakan setiap malam Natal melambangkan terang Allah yang telah datang ke dalam dunia. Lilin-lilin yang dinyalakan biasanya di tangan kita melambangkan setiap orang yang menerima terang daripada Allah. Kita juga akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak, malam hari ini kita tidak menyalakan lilin di tangan kita, tetapi secara spirit, secara pengetahuan, jika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya, maka kita pun dipanggil menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Menerangi kegelapan dunia yang masih di dalam dosa. Biarlah kita boleh berjanji, Tuhan, aku mau terang, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Walaupun aku masih kecil, aku mau menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, baik lause-lause, anak-anak semua, menjadi terang yang terus bersinar, menerangi kegelapan dengan hidup kita, yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Amin.